petang, Sobat Kabar Banten. Kita jumpa lagi di dalam obrolan Mang Fajar. Hari ini kita akan berbicara terkait soal dibalik keberhasilan Kota Cilegon kembali ke zona orange. Nah, untuk berbicara terkait soal zona COVID-19 ini di Kota Cilegon, alhamdulillah kita sekarang sudah kehadiran orang yang kompeten. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Bapak Dana Sujaksani. Nah, yang pertama Pak Dana, saya ingin tahu kenapa beberapa minggu lalu Kota Cilegon sampai kepada posisi zona merah. Memang sejak bulan Maret 2020 ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, Kota Cilegon biasa-biasa saja, data tetap saja. Penambahannya tidak signifikan, paling 1-2 dan yang sebut pun cukup banyak. Tetapi memasuki bulan Agustus, ketika itu saya ingat sekali pasca Agustusan banyak acara-acara di masyarakat. Kemudian juga pasca Idul Adha, di mana juga banyak masyarakat yang berkerumun. Nah, langsung ada kenaikan yang signifikan di bulan Agustus waktu itu. Bahkan sampai dengan kenaikannya puluhan. Nah, sejak itu kemudian ditambah dengan banyaknya klaster-klaster keluarga, termasuk pekerja-pekerja yang memang misalnya dia punya rumah di Cilegon, tapi kerjanya di Tangerang, di Bekasi, Jakarta. Nah, tapi di sana zona merah. Jadi mereka kena di luar Cilegon, membawa virus ke Kota Cilegon. Tertularlah anggota keluarganya, anaknya, istrinya. Ditambah lagi klaster industri waktu itu, karena industri memang di internalnya ketat, tetapi ketika mereka pulang ke rumahnya luar Cilegon terkena juga, dibawa ke industri, terpaparlah kepada pegawai yang lain. Jadi di awal Agustus banyak klaster keluarga dan banyak klaster industri yang terjadi di Kota Cilegon. Kemudian masih bulan Agustus langsung ada peningkatan yang signifikan. Konfirmasi positif. Agustus waktu itu masih zona apa itu, Pak? Di awal Agustus masih zona oranye, tetapi tanggal 22 itu langsung masuk ke zona merah. Upaya apa yang Bapak lakukan dengan beberapa anggota Satgas sehingga kemudian dalam relatif singkat kemudian kembali lagi ke zona oranye itu, Pak? Ketika Cilegon masuk zona merah, kita langsung konsolidasi, Pak. Kita bentuk perwa PSBB bersama gugus tugas tingkat kota. Di isinya antara lain adalah pembatasan kegiatan. Di sana ada itu per Agustus ya, perwa itu. Per Agustus. Agustus. Ada pemberlakuan checkpoint di gerbang tol Cilegon Timur, Cilegon Barat, kemudian di Merak. Kita adakan checkpoint. Di sana ada petugas kesehatan, ada petugas Dishub, Polsek Koramil. Jadi setiap kendaraan yang keluar tol, apalagi yang plat nomornya dari luar Banten, kita periksa suhu tubuhnya, kita periksa tentang protokol kesehatannya, gitu. Dan sejauh ini memang ini cukup efektif. Paling tidak ketika masyarakat dari zona merah masuk Cilegon ada shock terapi, ada pemeriksaan, di sana, sehingga ini menjadi cukup efektif buat kita bisa kembalikan ke zona oranye. Kemudian juga di perwa tadi ada pembatasan kegiatan masyarakat. Contoh barangkali yang sifatnya lomba-lomba di masyarakat itu kita kurangi. Kemudian mall kita tutup sementara. Kemudian boleh untuk yang sifatnya supermarket masih bisa dilakukan. Itu kebutuhan pokok mungkin ya. Betul, itu tetap kita buka. Kemudian rumah makan bisa buka tetapi dibawa ke rumah makanannya. Take away, tidak dimakan di tempat. Kemudian juga kerumunan di pasar tradisional kita batasi. Di samping kita tetap melaksanakan
sosialisasi, edukasi, 4M ke masyarakat sampai ke lapisan paling bawah di kita. Terus kalau operasi justisinya dilakukan juga Bapak? Kita lakukan di semua lapisan. Contoh, di Perwa itu ada muncul sanksi dari mulai teguran, kemudian sampai ke denda. Nah sejauh ini kita lakukan di tempat keramaian. Contoh, ketika ada yang nggak pakai masker, nyanyi lagu wajib ya. Kemudian atau suruh ngaji gitu kan, ngaji Quran. Kemudian atau push up ya. Nah itu barangkali cukup membuat masyarakat menjadi jerat bahwa memang bukan sanksinya tetapi kewajibannya bahwa dia sendiri untuk jadi sehat, bukan sanksinya. Dan sejauh ini tidak ada kita melakukan denda rupiah, belum ada. Masih bersiffatnya edukasi. Terjadi zona merah tentu pemerintah juga kan menetapkan pembatasan ya PSBB. Nah itu apakah ada reaksi nggak dari masyarakat? Karena juga kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang tidak memahami soal pentingnya pembatasan itu. Ya, mereka mungkin berbicara soal kepentingan ekonomi. Nah, ini saya ingin tahu sejauh mana reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ya, reaksi pasti ada, Pak. Terutama ketika kegiatan yang berhubungan dengan urusan pekerjaan, urusan perut lah. Contoh misalnya di pasar, kemudian di mall, itu menjadi hal yang kemudian perdebatan. Apakah kita akan mengedepankan kesehatan atau ekonomi? Padahal pendapat saya adalah harus seiring berjalan dua-duanya, baik pengendalian penyakit maupun dengan peningkatan ekonomi harus seiring berjalan. Dan sepertinya memang selama masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan 4M tadi itu, ya masalah, silakan mereka beraktivitas. Mereka berjualan di pasar, mereka kemudian jualan di mall, berkunjung ke mall atau yang lain, silakan, selama menerapkan protokol kesehatan 4M tadi. Nah yang banyak terjadi sekarang ini adalah mereka merasa bahwa ini namanya new normal, kemudian sebebas-bebasnya. Ini yang kemudian menjadi berimbas kepada penambahan kasus positif di Kota Cirebon. Nah, setelah melakukan upaya-upaya atau strategi-strategi seperti itu, saya ingin tahu sebetulnya sekarang trennya seperti apa, Pak? Sekarang terakhir lah misalnya. Nah, sejak Perwa keluar, kita gugus tugas, mulai dari gugus tugas tingkat kota, gugus tugas tingkat kecamatan, kelurahan, kita bersama-sama. Kita melaksanakan penegakan Perwa ini. Tadi itu pemberlakuan sanksi, tetapi sanksi yang humanis, yang humanis dengan efek jerat. Kemudian teguran-teguran kepada masyarakat, tolong pakai masker, Kemudian sosialisasi kepada masyarakat tetap. Aparat kami di puskesmas terus menerus, Pak, terus menerus kepada warga kelurahan untuk mensosialisasikan progres ini, pakai ini kepada masyarakat. Alhamdulillah. Sejak semuanya kita lakukan, kemudian juga sanksi ditegakkan, ini bisa berimbas kepada kurangnya yang jumlah negatif, sehingga cenderung kembali kepada zona oranye.